membumikan Pancasila. Jadi Pancasila jangan hanya di langit aja, harus membumi, harus betul-betul terrealisasi dalam bernegara dan kehidupan sehari-hari. Salah satu kata kunci Buya itu bahwa sila-sila Pancasila itu jangan yakin piatukan. Jadi kalau sekarang sila panca, terutama sila kelima keadilan sosial itu yatim piatu kata Buya. Dan itu konteksnya tidak hanya bicara pada konteks pemerintahan hari ini. Jauh sebelum itu dia sudah bicara soal bagaimana ketidakadilan harus ditegakkan dan kebenaran harus terus ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Saya Novita Susiani akan menemani kawan-kawan dalam program bercerita, berbagi cerita di balik berita, episode ke-99. Dan bercerita merupakan program talk show media beritabaru.co yang rutin diadakan yang siaran langsung melalui live Instagram beritabaru.co. Pada episode ke-99 ini spesial sekali. Dalam rangka ini kita masih dalam situasi berkabung karena kehilangan guru bangsa Buya Syafi'i Ma'arif pada 27 Mei 2022 kemarin. Dan tentunya untuk mengenang jasa-jasa beliau dan belajar pada pemikiran serta keseharian beliau, talk show kali ini kita akan mengangkat tema mengenai Pancasila dan Buya Ma'arif Syafi'i. Dalam 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh murid langsung oleh Buya, yaitu peneliti senior ada di Ma'arif Institute, ada Uda David Krishna Alka. Dan Buya Syafi'i sendiri, teman-teman, dikenal tidak saja sebagai agamawan dan ilmuwan, tetapi juga seorang negarawan. Pemikiran-pemikiran, gagasan, dan kesehajaan beliau setiap harinya dan tentang pemuda dan Pancasila dan masa depan Indonesia dalam mengukuhkan betapa Buya Syafi'i ini adalah sosok yang tulus dan peduli pada negeri ini. Dalam satu waktu di Badan Pembina Ideologi Pancasila, BPIP, Buya beberapa kali menyampaikan betapa pentingnya membumikan Pancasila. Buya tegas bilang bahwa jika Pancasila ini membumi, maka ideologi impor akan dengan sendirinya tersingkir. Dan dengan ungkapan lain, untuk menepis gerakan Islam transnasional misalnya yang ingin bergeser dan menggantikannya dengan ideologi Islam. Kita perlu membumikan Pancasila, teman-teman. Dan khususnya yang dimaksud di sini adalah pemuda, tidak lain adalah pemuda. Seringkali seiring dengan adanya sila yang kedua dan kelima yang semakin dilupakan dalam setiap kegiatan pembangunan negeri. Tentunya pemuda harus sesegera mungkin turun tangan. Ini adalah secuil dari bagaimana Buya melihat dan cemas pada Indonesia. Selamat malam, Uda David. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di tengah-tengah talk show pada malam hari ini. Tentunya di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa, apalagi besok hari libur ya. Libur ya, saya nggak tahu besok libur apa itu. Nah, teman-teman, besok hari libur apa nih? Ini sangat berkaitan dengan tema pada kesempatan kita kali ini. Ayo teman-teman untuk aktif menjawab di kolom komentar. Dan besok libur apa? Teman-teman yang sedang menonton kami pada saat ini, teman-teman juga bisa komentar di chat di kolom komentar, nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kita pada kali ini. Sampai lupa bertanya kabar ini. Udah, selamat malam dan apa kabar? Kabar baik, gimana kabarnya, Novi? Alhamdulillah baik semuanya, dan terima kasih sebelumnya karena telah berkenan hadir dalam talk show bercerita episode ke-99, dan kami turut berduka udah atas perginya Buya Syafi'i Ma'arif. Udah David ini kan salah satu kader sekaligus murid Buya. Nah, sebagai murid apa saja sih yang tentunya muncul di benak Uda ketika teringat Buya? Ya, saya baru pulang dari kerja ya, beberapa hari yang lalu. Hari Jumat sore sampai di pemakaman, dan paginya bercerita saya
cerita dulu ya tentang apa kepergian. Pagi-pagi saya di WA sama Pak Muhajir Effendi, Menteri PMK. Dia tuh memberi kabar bahwa Buya dalam keadaan kritis. Waktu itu pukul 8.45 ya. Kemudian saya memberi kabar ini kepada beberapa kolega. Lalu sekitar 1 jam kemudian ada telepon dari beberapa media dari Afiani Malik menanyakan kepastian bahwa Buya apakah benar Buya sudah wafat. Intinya dari Ketua Umum Haidar Nasir. Dan pukul 10.15 Pak Haidar Nasir sudah memberi kabar ke publik bahwa guru bangsa, bapak bangsa dan bapak bagi kami semua yaitu Buya Ahmad Safri Arif telah tiada dan Indonesia merdeka. Itu saya sebenarnya bukan sebagai mahasiswa beliau di kampus UNY ya di Manado juga belum pernah menjadi mahasiswa ketika Buya menjadi dosen tamu di Malaysia dan di McGill University Kanada, tapi saya adalah murid tanda kutip di Marik Institute dan juga beberapa tahun terakhir ini cukup intensif ya komunikasi bersama baik itu di telepon maupun di WA. Itu bagaimana kedekatan saya dengan Buya. Terakhir saya menjumpai beliau di rumah sakit di PKU Gamping Yogyakarta. Buya dalam keadaan tertidur dan ya saya sudah menyapa Buya dan doakan Buya. Terus Buya terima kasih kenapa repot ke sini. Ya jawaban Buya singkat saja karena saya perlu istirahat. Jadi ya saya agak susah juga bercerita karena masih rapuh ya, masih sedikit untuk mengeluarkan semua duka ini karena susah duka untuk dikatakan sementara ini. Berarti alhamdulillahnya udah David ini berkesempatan untuk mengiringi kepergian beliau ya, udah ya. Kebetulan karena Buya sudah dikemukakan ya, sudah dikuburkan ketika kami teman-teman Marik Institute karena kita dari Jakarta dapat transportasi lewat darat, udara itu tibanya malam ya. Karena kita tidak sempat menengok juga Buya, tetapi ke rumah dan menemui Nur dan juga tentu mengikut takziah di malam pertama di rumah duka. Baik, kita semua tentunya turut berkabung dengan kepergian Buya Syafi'i Ma'arif karena yang kehilangan tidak hanya kelompok Islam saja, tapi hampir dari berbagai golongan dan bahkan mendunia. Tentunya kepergian beliau ini sangat berimbas sekali dan semoga nanti ke depan nilai-nilainya tetap terus bisa kita amalkan bersama. Udah kan salah satu kader atau murid Buya ya. Nah, pengalaman langsung apa yang pernah udah dapatkan ketika bersama Buya dan dalam kaitannya dengan Pancasila udah? Ya, kalau pengalaman langsung dengan Buya tentu di acara-acara Marik Institute ya. Marik Institute pertama kali berdiri, saya sudah di Marik Institute zaman direktur eksekutifnya Kamus Nurul Muhammad, dan Buya adalah payung intelektual bagi teman-teman muda Muhammadiyah dan juga payung moral ya, di mana Buya selalu terbuka, dekat dan cepat mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman anak-anak muda Muhammadiyah baik dari sisi intelektualnya maupun kerja-kerja volunteer di gerakan amal usaha Muhammadiyah. Dan juga tentu Buya tidak hanya sekedar perhatiannya kepada anak-anak muda Muhammadiyah saja, pada semua generasi muda Indonesia, dan itu seringkali kita lihat, kita baca dan kita perhatikan dalam tindak kerja-kerja selama ini sejak terutama pasca reformasi ketika Buya menjadi ketua Muhammadiyah, dan jauh sebelum itu juga Buya seringkali melontarkan gagasan tentang keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan.
Jadi berkaitan dengan Pancasila tentu di program-program Marit Institute semuanya ikut mengandung nilai Pancasila ya. Kita juga punya program Marit World, punya program bersama anak-anak SMA kemeng perdamaian, kemudian juga cara pribadi kesederhanaan Buya adalah contoh dari bagaimana Buya laku dan katanya nyatu dan tentu dalam konsep Pancasila secara umum Buya punya bukunya beberapa tahun yang lalu sekitar tahun 45 kemudian diterbitkan ulang oleh Mizan yang judulnya Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Saya bawa bukunya, studi tentang perdebatan di konstitusi. Di dalam buku ini secara historis karena Buya adalah seorang sejarawan, bagaimana perdebatan tokoh-tokoh bangsa tentang Pancasila, tentang elit-elit nasional ketika itu, soal piagam Madinah, dengan pro kontranya, dan soal terutama pemikiran Hatta dan Soekarno di soal Pancasila. Jadi Buya adalah Pancasila itu sendiri kalau saya lihat. Dan satu hal yang masih menjadi perhatian dan kegerahan Buya, kegelisahan Buya adalah soal sila kelima, sila keadilan sosial yang sekarang masih belum membumi, setelah membumi di bumi Indonesia ini. Jadi kata Buya, sila keadilan sosial itu masih di langit ya. Jadi para elit nasional, tokoh-tokoh bangsa supaya memperhatikan keadilan sosial ini. Itu menjadi pemikiran penting Buya akhir-akhir ini. Sebelumnya tentu lewat Marit Institute kita juga mengadakan program-program terkait dengan kaki-kaki kerja-kerja sila-sila kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, dan juga sila lainnya. Itu Mbak Nubita. Baik, terima kasih. Tadi menarik sekali mengenai membumi Pancasila. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Udah di banyak acara dia seringkali bilang istilah membumikan Pancasila. Nah, mungkin udah bisa menjelaskan lebih gamblang lagi apa sih yang dimaksud dan latar belakang dari istilah tersebut agar pemirsa yang sedang nonton di sini yang mungkin belum mengetahui bisa mengetahui lebih lanjut. Ya, istilah membumikan Pancasila seperti saya sebutkan tadi karena fenomena korupsi, intoleransi, juga pengkhianatan terhadap konstituante itu ada berkhianat terhadap nilai-nilai Pancasila, kalau bisa disebut begitu. Karena jika kita tidak menanamkan, elit politik masyarakat tidak membumikan nilai-nilai Pancasila, berarti berkhianat terhadap konstitusi. Jadi itu salah satu faktor kenapa Buya membuat istilah membumikan Pancasila. Dan Pancasila jangan sampai hanya di langit, tapi harus membumi. Dan itu menjadi concern Buya ketika kita melihat tulisan-tulisan beliau di Somasi Republika, lama ini juga di Kompas, soal bagaimana Pancasila itu tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya diwacanakan saja, tapi dia harus dibuktikan dalam kerja-kerja kemasyarakatan, dalam birokrasi, khususnya dalam perilaku elit politik, terutama jangan menjadi politisi ikan lele, kata Buya. Politisi yang ikan lele itu kan suka di air keruh, dan juga kita dapat di air keruh pun ikan lele perebut kanan, gitu istilahnya. Jadi politisi jangan seperti ikan lele. Dan banyak keberanian Buya yang lainnya, misalnya diksi-diksi ini juga terkait dengan membumikan Pancasila. Misalnya diksi Buya tentang beberapa arus kecil kalau istilah Buya itu yang sering mencibir atau mengkhianati Pancasila, ingin mengganti Pancasila. Mereka itu hanya arus kecil yang melukis di atas air saja sebenarnya, karena Pancasila sudah menjadi dasar negara kita. Dan secara akademis, intelektual, dan pemikiran itu Buya sejalan dan searah dengan Bung Hatta ya. Karena kalau kita baca buku Buya tentang Islam dan Pancasila ini,
bagaimana Buya menjelaskan Bung Hatta dalam perdebatan pada masa itu soal bagaimana mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara di tengah harus kepentingan lainnya. Dan itu menjadi poin dalam konteks ini, itu memberikan Pancasila adalah tugas kita sebagai anak bangsa, sebagai anak-anak muda. Bagaimana ada istilah kata kunci Buya itu, yaitu adalah bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan. Nah itu penguatan kita, bagaimana hal itu tidak hanya diwacanakan Buya, itu juga kita lihat di berbagai media misalnya, dan juga ketika saya lihat pribadi bagaimana Buya hidup sederhana, bagaimana Buya membantu anak-anak muda, bagaimana Buya punya konsentrasi tinggi terhadap generasi bangsa supaya tidak terbuai di telah zaman, terutama soal bagaimana kerasnya Buya tentang maraknya penggunaan narkoba di kalangan anak muda. Itu ada tulisan Buya sangat geram dan sangat marah sekali bagaimana negara harus bertindak soal ini, bagaimana melakukan sosialisasi soal gerakan anti narkoba tersebut, dan banyak kali soal intoleransi dan kekerasan, bagaimana Buya konsentrasinya sangat tinggi sekali dan lewat kaki-kaki Marit Institute mengajak anak muda untuk tetap dan menguatkan, menyebarkan prinsip tadi, bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan. Dan Buya cukup berani dalam konteks itu ya, bagaimana dia menyebut misalnya orang-orang yang cenderung melakukan aksi kekerasan seperti ada istilahnya preman berjubah, ada istilahnya macam-macam kata Buya untuk berbicara soal itu. Urat takut kita jangan sampai putus. Buya itu urat takutnya kencang sekali, memiliki keberanian untuk mengkritik siapapun itu, tidak hanya kalangan-kalangan yang selama ini cenderung menyiarkan, menyebarkan kebencian, tetapi juga Buya langsung misalnya di konteks pemerintahan, siapa elit politik yang persoalan-persoalan kebangsaan yang dirasa Buya itu tidak di jalur sebenarnya seperti itu. Jadi Pancasila diberikan dalam konteks kenegaraan dan akan itu menjadi kata kunci yang harus kita berikan. Itu mungkin Mbak. Baik, menarik sekali. Membumikan Pancasila. Jadi Pancasila jangan hanya di langit aja, harus membumi, harus betul-betul terrealisasi dalam bernegara dan kehidupan sehari-hari. Ya, udah ini kan menjadi salah satu editor buku ya. Ya. Ya, ada salah satu kata kunci Buya itu bahwa sila-sila Pancasila itu jangan diyakinkan. Jadi kalau sekarang terutama sila kelima keadilan sosial itu yatim piatu kata Buya, dan itu konteksnya tidak hanya bicara pada konteks pemerintahan hari ini. Jauh sebelum itu Buya sudah bicara soal bagaimana ketidakadilan harus ditegakkan dan kebenaran harus terus ditegakkan. Iya. Luar biasa sekali. Udah. Tadi juga sempat ada yang komen nih dari Kak Mugi Halalia. Buya dicintai seluruh kalangan. Memang betul ya. Kepergiannya betul-betul terasa dari berbagai kalangan. Oh iya, udah kan menjadi salah satu editor buku ya, yang mencari negarawan 85 tahun Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, ini bisa diceritakan Bu, sampai keliru-keliru ya antara Buya sama Uda ini. Bisa diceritakan secara umum itu membahas atau berbincang mengenai apa, Uda? Ya, awalnya memang etikat saya untuk membuat buku 85 tahun Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan tanpa pengetahuan Buya, saya bersama Asmul Khairi dan teman-teman di jaringan kemajuan meminta para tokoh publik intelektual memberikan testimoni dalam rangka milad atau ulang tahun 85 tahun Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif 2 tahun yang lalu. Dan Buya secara tegas mengatakan terhadap
testimoni para tokoh itu bahwa saya sebenarnya tidak seperti yang ditunjukkan oleh oleh tokoh-tokoh itu. Saya sebenarnya biasa-biasa saja. Dan untuk itu Buya tetap berterima kasih, dan bagaimana rendah hatinya Buya, bagaimana sikap teladan bahwa Buya tidak ingin disanjung dan tidak perlu ingin juga dipuji, ya. Dan kata semantan Buya itu sendiri kadang beliau tidak menyukainya. Kadang kita manggil bahasa Buya, itu kan kadang Buya juga merasa risih juga dipanggil Buya. Buya malah pengen lebih ini dipanggil Bung sebenarnya. Ada tulisan Buya tentang Bung. Mungkin bisa teman-teman baca tulisan Buya tentang bagaimana dulu para founding fathers itu, baik yang tua maupun yang muda, itu memanggil supaya setara, egaliter, dan tidak terhambat oleh sekat-sekat primordialisme, sekat-sekat senior junior. Jadi mereka memanggil Bung Hatta, Bung Karno, Bung Tahrir, Bung Tan Malaka, kan semuanya adalah Bung. Dan Buya mencontohkan itu sebenarnya, dan dia Bung, iya. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita bro. Bro. Ya. Bung David kalau perempuan Bing. Bung David. Jadi buku itu ya testimoni para tokoh banyak sekali intelektual dan juga teman-teman Buya yang relasi kami di YB itu meminta testimoni, dan baik dari sisi kemanusiaan, keindonesiaan maupun kepribadian Buya. Semua tentu ada juga yang mengkritik, ada juga yang memuji, semua diterima Buya dengan apa adanya, dan Buya berterima kasih untuk testimoni para tokoh dan teman-teman tersebut. Itu. Baik. Udah. Sebagai peneliti senior di Ma'arif Institute, hal seru apa sih yang udah lakukan? Apakah terbatas pada mendiskusikan pemikiran-pemikiran Buya dan menjaganya agar tetap hidup, atau bagaimana udah? Ya, di Ma'arif Institute tentu kita merawat pemikiran Buya menjadi sebuah aksi gerakan, dan itu di Ma'arif itu banyak program, ya. Program misalnya salah satunya Ma'arif World. Ma'arif World itu mencari tokoh-tokoh lokal yang seperti Buya, karena banyak tokoh-tokoh lokal yang tidak terpublis, tidak tersentuh media, tapi mereka otentik seperti Buya, bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk keragaman, dan memberdayakan masyarakat. Itu salah satu program unggulannya itu Ma'arif World, yang saya sering kali terlibat dalam program itu ketika menginvestigasi, mengadvokasi tokoh-tokoh lokal di berbagai daerah. Ada misalnya Romo Tirjito, ada juga seorang Habib di Kalimantan, juga ada seorang Abah Rasid di Maumere yang hidup di komunitas di non-muslim, tetapi sekolah Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah menjadi kampus favorit kalangan non-muslim di Maumere ketika itu. Jadi Ma'arif Institute memang menjadi kaki dan tangan-tangan, jemari-jemari untuk menyebarkan pemikiran Buya dan untuk menggerakkan pemikiran Buya. Dan Buya adalah payung intelektual, payung kemanusiaan, dan payung keindonesiaan di kita semua di masyarakat Indonesia, dan juga terutama kalangan muda. Saya pikir teman-teman mungkin bisa lebih banyak membaca tentang pemikiran-pemikiran Buya, gerakan-gerakan Buya selama ini. Dan tentu karena banyak sekali karya-karyanya yang bisa kita jumpai, ya udah ya. Iya. Ya, karya-karya Buya banyak, mulai dari soal keislaman, keindonesiaan, kebangsaan, juga soal Timur Tengah. Dan juga Buya juga dulu pernah menulis tentang Vietnam, ya, dan beliau ada seorang sejarawan, dan banyak sekali tulisan-tulisannya berkaitan dengan sejarah, terutama sejarah Indonesia, berkaitan dengan fenomena keberagaman dan keagamaan. Dalam gambaran Uda, adakah perubahan yang signifikan di Ma'arif Institute selepas kepergian beliau? Dalam artian
sejauh mana kepergian Buya itu berdampak pada Ma'arif Institute itu sendiri udah? Ya tentu kami semua berduka ya, dan sangat berdampak sekali, tapi dampak terutama dari sisi spirit ya, semangat dan juga payung kita telah tiada. Indonesia berduka, bukan hanya kehilangan Ma'arif Institute saja, tapi juga payung kemanusiaan dan payung keindonesiaan. Kita susah mencarinya, dan kami juga berpikir siapa penerus Buya selanjutnya, dan menjadi tapi tentu Ma'arif Institute tidak lepas dari sosok tokoh Muhammadiyah, karena Buya adalah mantan ketua umum Muhammadiyah dan kader Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga di Ma'arif Institute ada tokoh-tokoh lain yang sepak terjangnya sama dengan Buya, misalnya Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum PP Muhammadiyah sekarang, dan tokoh-tokoh di Ma'arif Institute lainnya. Dan kami yang muda tentu berusaha untuk menjadi Buya-Buya kecil dalam menjaga, merawat keindonesiaan, kebangsaan, persatuan, supaya Indonesia, istilah Buya itu tetap ada sehari sebelum kiamat. Jadi jangan sampai kita tercerai berai. Itu Mbak. Baik. Apakah apakah rencana ke depan Ma'arif Institute? Maaf udah saya ulangi ya, mungkin kurang jelas ini sinyalnya. Apakah rencana ke depan Ma'arif Institute dalam kondisinya yang baru saja selepas ditinggal jantung hatinya, yaitu Buya? Ya, sekarang tentu dan Buya wafatnya menjelang 4 hari sebelum ulang tahun Buya 80 tahun hari ini adalah sebenarnya kami sudah mempersiapkan untuk mengadakan acara diskusi buku untuk merayakan milad 80 tahun Buya, tapi Allah berkehendak lain, dan beberapa program tentu harus kami lanjutkan. Program-program Ma'arif Institute tetap menjadi tangan-tangan dan kaki-kaki, dan juga kekuatan pemikiran Buya diaplikasikan menjadi gerakan-gerakan di akar rumput, gerakan di kebangsaan, dan gerakan-gerakan Indonesia. Dan tentu pesan Buya kepada anak-anak muda kami di Ma'arif itu, dan tentu untuk kita semua, untuk tidak menjadi generasi yang merengek itu misalnya ya merengek, tapi bukan, jangan menjadi generasi yang merengek saja, harus kuat, berani, dan terus belajar untuk meningkatkan kapabilitas, banyak membaca, sering menulis, dan juga memiliki pergaulan yang luas. Itu pesan-pesan Buya ya, dan juga menjaga integritas yang selalu dimiliki Buya. Dan tentu kami tidak sekuat Buya, keberanian kami tentu tidak seberani Buya, karena itu harus dilatih sesuai dengan perkembangan pergaulan kami ya. Jadi di Ma'arif Institute tentu perlu ada strategi ya. Kami berusaha untuk menguatkan pemikiran Buya di basis-basis kultural, basis-basis sosial, dan basis-basis keagamaan untuk mencerahkan publik dan republik. Jadi saya pikir karena sekarang masih suasana duka ya, jadi kegiatan-kegiatan mungkin sementara masih dalam mengenang dan mengingat jasa-jasa Buya dan teladan-teladan Buya yang perlu kita contoh. Itu gitu. Baik, udah sekitar dua dekade silam, beberapa pihak mengkategorikan Buya itu sebagai tokoh yang Islam liberal. Nah, menurut Uda sendiri, apakah kategori ini bisa dibenarkan, Uda? Iya, sebenarnya banyak, ada beberapa label yang disematkan kepada Buya orang-orang yang saya bilang harus kecil, hanya harus kecil saja kata Buya, orang-orang yang
melabel dia ini itu dan segala macam. Dan Buya tidak peduli dengan itu. Dia terus melesat, melaju sesuai dengan prinsip dan keyakinannya terhadap kebangsaan, keindonesiaan dan keislaman dalam berbagai pemikirannya untuk membuat masyarakat Indonesia, umat kita, anak-anak muda terus semangat menjaga martabat kebangsaan supaya tidak tercerai-berai oleh gerakan-gerakan yang berusaha untuk bikin kita, melemahkan kita dan mengikis semangat kita dalam konteks memperjuangkan negeri ini menjadi lebih baik. Dan ya itu saya bilang tadi label apa, bukan label Buya pun, label dipanggil sebagai Buya pun Buya juga tidak berkenan sebenarnya. Dan orang dipanggil itu kan tidak mengklaim dirinya adalah Buya gitu, tapi orang lain yang menilai bahwa sosok ini adalah seorang Buya, sosok ini adalah seorang ulama besar, sosok ini adalah teladan bagi kita semua. Dan itu saya bilang tadi, Buya itu otentik orangnya. Jadi kata Buya ya, kalau kita bergaul dalam konteks bersaudara, dalam perbedaan berbeda dalam bersaudara, itu harus dari hati. Tidak perlu, tidak dengan hanya sekedar pencitraan, pencitraan toleransi, pencitraan segala macam, tetapi semua itu harus didasarkan, dimulai dari hati. Jika datang dari hati, pasti akan disambut oleh hati. Itu salah satu kutipan yang saya sukai dan sering saya sebarkan kemana-mana kepada teman-teman, bahwa kita menjaga kemanusiaan, kebangsaan kita harus dari hati, dan juga pasti akan disambut oleh hati. Hati-hati kemanusiaan kita akan menyatu dalam konteks membangun dan menguatkan martabat kebangsaan kita supaya lebih berkemajuan. Itu, Mbak. Baik. Bagi Uda, Buya Syafi'i ini lebih pasnya disebut sebagai apa? Agamawan, ilmuwan, negarawan, atau kombinasi dari semuanya udah? Ya Buya juga agamawan, juga ilmu. Tapi Buya itu guru bangsa. Kalau guru bangsa, budayawan gitu sudah melekat semua apa yang kita sebut tadi. Agamawan, ya, negarawan, ya, ilmuwan, ya, karena Buya juga seorang ilmuwan sejarah, ya. Dia belajar sejarah di Illinois, di Amerika Serikat, kemudian di Chicago, kemudian mengajar juga ilmu sejarah di UNY dan juga menjadi dosen tamu. Dan tulisan-tulisan Buya juga mencerminkan bahwa Buya adalah cermin untuk bangsa dan cermin untuk semua. Baik, memang banyak sekali karya-karya beliau yang tentunya bisa kita jumpai, teman-teman bisa langsung mengaksesnya di berbagai web internet atau membelinya langsung di toko buku, karena banyak sekali ya karya-karya beliau, dan beliau ini memang tidak hanya agamawan, ilmuwan, negarawan, atau bahkan malah mungkin kombinasi dari semuanya. Luar biasa sekali. Udah, masih ada pertanyaan nih. Ada tidak tokoh lain yang begitu menginspirasi Uda di luar Buya Syafi'i Ma'arif? Ya, tentu tokoh-tokoh yang juga menjadi bukan kami semua di Ma'arif Institute, seperti misalnya ada Pak Haidar Nasir, Pak Muhajir Effendi, dan tokoh-tokoh yang lainnya, dan Pak Dini dan segala macam, itu menjadi contoh ya, karena saya di basis Muhammadiyah, tentu tokoh panutannya tokoh-tokoh yang sudah banyak memberikan teladan bagi kami semua di Muhammadiyah maupun di Ma'arif Institute. Dan Buya adalah lapis kedua saya pikir dari founding fathers kita ya, Bung Hatta, Bung Karno, dan keduanya misalnya ada Gus Dur, ada Cak Nur, dan Romo Mangunwijaya, dan juga ada yang terakhir kita berusaha adalah kemudian guru bangsa, bapak bangsa Buya Syafi'i Ma'arif.
Dan Baik, udah ya saya susah ngomong banyak karena apa eh, emosinya masih belum stabil. baiklah, kita semua turut ya. Ya karena Silahkan udah. terakhir Buya mengirimkan beberapa puisi ya, puisi Iqbal dan puisi dan apa kutipan dari Jalbul Bumi itu eh, apa nggak tahu apa maksudnya, tapi eh, itu masih melekat karena baru sebulan 2 bulan lalu eh, saya masih berbalas WA dengan Buya ya. Boleh di spill mungkin atau diceritakan bagaimana inti dari puisinya, atau boleh dibacakan udah berbagi bersama kami? Ada di IG saya, chat saya screenshot chat apa puisi saya dengan dia itu. Baik, udah tentunya semua kalangan berkabung ya untuk atas kepergian beliau ini. Semua kalangan, tidak hanya dari golongan agama tertentu saja, semuanya, karena memang perjuangan-perjuangan beliau, nilai-nilai yang telah beliau perjuangkan, dan juga banyak hal lainnya yang masih bisa terus kita contoh dan kita amalkan. Baik, udah karena berhubung waktunya terbatas dan kita akan segera closing statement, tapi saya masih belum puas nih. Saya pengen mendengarkan closing statement dari udah secara langsung, dan juga teman-teman yang di sini, apabila teman-teman memiliki pertanyaan sebelum closing statement, boleh untuk teman-teman bertanya di kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh David. David, silahkan closing statementnya David. Nanti menyusul apabila ada pertanyaan dari chat box. Ya, closing statementnya apa ya? Kita sebagai anak muda tentu berusaha untuk menyebarkan, menggerakkan dan melakukan contoh teladan kita, yaitu Buya Ahmad Shauqi Ma'arif, baik dalam konteks pemikiran maupun tindak lakunya yang sederhana tersebut, dan itu mungkin sulit dicontoh oleh sebagian kita, tapi kita berusaha untuk menjadi buya-buya kecil atau menjadi sosok yang berguna bagi semua, bermanfaat untuk masyarakat sekitar, untuk bangsa dan negara. Dan kata kunci yang sebutkan tadi tentang bagaimana prinsip Buya soal bersaudara dalam perbedaan dan berbeda dalam persaudaraan itu menjadi kekuatan Indonesia yang majemuk ini hadir, dan kita usahakan dan kita harus berjuang untuk tetap bangsa ini, negara ini ada sebelum masyarakat Buya, sehari sebelum kiamat kita juga. Satu hal lagi, misalnya Buya juga meminta kita anak muda Indonesia untuk berani ya. Jadi urat takutnya jangan putus. Kita harus berani dan tidak menjadi generasi lainnya, berani menghadapi hidup, optimis dalam segala dalam segala rintangan dan tantangan hidup yang ada, terutama zaman sudah berbeda, generasi baru sudah muncul, dan matahari, kata Buya, tidak pilih kasih. Jadi itu kata kunci lain, matahari tidak pilih kasih, maksudnya kepada siapapun matahari menerangi, mau agamanya Hindu, mau agama Buddha, mau dia dari suku mana, dari mana pun, ya kita menjadi matahari. Kata Rendra itu misalnya, kesadaran adalah matahari,
keberanian menjadi cakrawala perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Mungkin ikut statement yang berusaha kita lakukan. Terima kasih Mbak Kita dan teman-teman berita baru.com. Salam kebajikan, salam kemanusiaan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.